atau yang dikenal dengan Bate Salapang merupakan sebuah kerajaan dan kesultanan yang berpusat di daerah Sulawesi Selatan, tepatnya di Jazirah Selatan dan pesisir barat Semenanjung yang mayoritasnya didiami oleh suku Makassar. Wilayah inti bekas kerajaan ini sekarang berada di bawah Kabupaten Goa, Kota Media Makassar, dan Kabupaten Takalar saat ini. Berawal dari Chiefdom atau Banua yang didirikan pada awal abad ke-14, Kerajaan Goa mencapai puncak kejayaannya bersama Kerajaan Talo sekitar tahun 1511 hingga 1669, ketika kerajaan ini memegang hegemoni militer dan perdagangan atas wilayah timur Nusantara, termasuk diantaranya sebagian besar Sulawesi, beberapa bagian dari Maluku dan Nusa Tenggara, serta pesisir timur Kalimantan. Dalam prosesnya menjadi kekaisaran maritim, Kerajaan Goa mengembangkan berbagai inovasi dalam bidang pemerintahan, ekonomi, dan militer. Perubahan sosial budaya yang drastis juga terjadi seiring mengeratnya hubungan antara Kerajaan Goa dan dunia luar, terutama setelah Kerajaan Goa mengadopsi Islam sebagai agama resmi pada awal 1607. Kekalahan Kerajaan Goa dalam Perang Makassar yang terjadi pada tahun 1669 mengakibatkan lepasnya wilayah kekuasaan Kerajaan Goa di luar Sulawesi Selatan, sementara sebagian kecil wilayahnya diberikan kepada VOC. Meski begitu, Kerajaan Goa tetap bertahan sebagai negeri merdeka hingga awal abad ke-20, ketika pemerintah kolonial Belanda mengalahkan Goa dalam ekspedisi Sulawesi Selatan dan menjadikannya daerah jajahan. Sebelum kerajaan Goa terbentuk, terdapat 9 negeri atau daerah yang masing-masing dikepalai oleh seorang penguasa yang merupakan raja kecil. Negeri ini adalah Tombolo, Lakiung, Semata, Parang-Parang, Data, Agam Jene, Bisei, Kaling, dan Sero. Pada suatu waktu Pacalaya bersama raja-raja kecil itu masyhul karena tidak memiliki raja, sehingga mereka mengadakan perjanjian dan memohon kepada Dewata agar menurunkan seorang wakilnya untuk memerintah Goa. Peristiwa ini terjadi tahun 1320 atau hasil seminar mencari hari jadi Goa. Dengan diangkatnya Tamu Nurung menjadi Raja Goa, maka kedudukan pada 9 raja kecil itu mengalami perubahan. Mereka dalam masing-masing dan berada di bawah pemerintahan Tumanurung Bainea sebagai Raja Goa pertama yang bergelar Karaeng Sombari Goa. Raja kecil hanya merupakan Kasuliang Salapang atau 9 pengabdi. Kemudian lembaga ini berubah menjadi Bate Salapang atau 9 pemegang bendera. Budaya dan masyarakat pada masa Kerajaan Goa Talo. Sebagai negara maritim, maka sebagian besar masyarakat Goa Talo adalah nelayan dan pedagang. Mereka giat berusaha untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Bahkan tidak jarang dari mereka yang merantau untuk menambah kemakmuran hidupnya. Walaupun masyarakat Goa memiliki kebebasan untuk berusaha dan mencapai kesejahteraan hidupnya, tetapi dalam kehidupannya mereka sangat terkait dengan norma adat yang mereka anggap sakral. Norma kehidupan masyarakat diatur berdasarkan adat dan agama Islam yang disebut Pangadakang. Dan masyarakat Goa sangat percaya dan taat terhadap norma-norma tersebut. Di samping norma tersebut, masyarakat Goa juga mengenal pelapisan sosial yang terdiri dari lapisan atas yang merupakan golongan bangsawan dan keluarganya disebut dengan anak karung atau kareang. Sedangkan masyarakat kebanyakan disebut Tomaradeka dan masyarakat lapisan bawah disebut dengan golongan Ata. Dari segi kebudayaan, maka masyarakat Goa banyak menghasilkan benda-benda budaya yang berkaitan dengan dunia pelayaran. Mereka terkenal sebagai pembuat kapal. Jenis kapal yang dibuat oleh orang Goa dikenal juga nama Pinisi dan Lombo. Kapal Pinisi dan Lombo merupakan kapal kebanggaan rakyat Sulawesi Selatan dan terkenal hingga mancanegara.
Ekonomi. Kerajaan Makassar adalah kerajaan maritim dan berkembang sebagai pusat perdagangan di wilayah Indonesia bagian timur. Hal ini ditunjang oleh beberapa faktor, yaitu letak yang strategis, mempunyai pelabuhan yang baik, jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511 yang menyebabkan banyak pedagang yang pindah ke Indonesia Timur. Sebagai pusat perdagangan, Makassar berkembang menjadi pelabuhan internasional yang banyak disinggahi pedagang asing seperti Portugis, Inggris, Denmark, dan sebagainya yang datang untuk berdagang di Makassar. Pelayaran dan perdagangan di Makassar diatur dengan hukum niaga yang disebut dengan Ade Aloping Loping Bicarana Pabalue. Hingga dengan adanya hukum niaga itu, maka perdagangan di Makassar teratur dan mengalami perkembangan yang pesat. Riwayat Kerajaan Gua Talo. Kerajaan Gua pernah terbelah menjadi dua setelah masa pemerintahan Tonatang Kalopi dalam perjalanan abad ke-15. Dua di antaranya, Batakal Gua dan Karayeng Lorisero merebut tahta sehingga terjadilah perang saudara. Dikutip dari tulisan William P. Cummings, Islam, Empire and Makassarese Historiography in the Reign of Sultan Alauddin, 1593 sampai dengan 1639. Dalam Journal of Southeast Asian Studies 2007, Batakal Gua mengalahkan sang adik, Karayeng Loe, turun ke muara Sungai Talo dan kemudian kerajaan baru bernama Talo. Versi lainnya, Tonantang Kalopi memang menyebutkan wilayah kerajaan Gua menjadi dua untuk diberikan kepada kedua anaknya, Karayeng Gua dan Karayeng Lorisero. Jadilah ada dua kerajaan, yakni Kerajaan Gua dan Kerajaan Talo. Dua kerajaan kembar ini berpolemik selama bertahun-tahun, hingga akhirnya setelah tahun 1565, Gua dan Talo bersatu kembali dengan kesepakatan Gua Karayeng Sere atau dua raja seorang hamba. Setelah bersatu kembali, kerajaan ini disebut Kerajaan Gua Talo atau Kerajaan Makassar. MC Rikles dalam Sejarah Indonesia Modern 1200 sampai 2008 mengungkapkan ada sistem kekuasaan yaitu raja berasal dari garis keturunan Gua, sedangkan Perdana Menterinya berasal dari garis Talo. Menjelang berakhirnya abad ke-16 atau menuju abad ke-17, Kerajaan Gua memasuki masa Islam dan berubah menjadi kesultanan. Begitu pula dengan pemimpinnya yang kemudian menyandang gelar sultan. Runtuhnya Kerajaan Gua Talo. Dalam peperangan melawan FOC, Sultan Hasanuddin memimpin sendiri pasukannya untuk memporak-porandakan pasukan Belanda di Maluku. Akibatnya, kedudukan Belanda semakin terdesak. Atas keberanian Sultan Hasanuddin tersebut, maka Belanda memberikan julukan padanya sebagai ayam jantan dari timur. Upaya Belanda untuk mengakhiri peperangan dengan Makassar yaitu dengan melakukan politik adu domba antara Makassar dengan Kerajaan Bone. Raja Bone yaitu Arupalaka yang merasa dijajah oleh Makassar mengadakan persetujuan kepada FOC untuk melepaskan diri dari kekuasaan Makassar. Sebagai akibatnya, Arupalaka bersekutu dengan FOC untuk menghancurkan Makassar. Akibat persekutuan tersebut, akhirnya Belanda dapat menguasai ibu kota kerajaan Makassar. Dan secara terpaksa, Kerajaan Makassar harus mengakui kekalahannya dan menandatangani perjanjian Maungaya di tahun 1667 yang isinya tentu sangat merugikan Kerajaan Makassar.